kalau sudah mendapat ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Betul nggak begitu? Ya iya berrevisi. Sekarang apa yang berrevisi? Yang punya udah nggak ada, yang udah meninggal dunia. Komnas bukan, lembaga survei bukan, ya kan gitu. Hanya pikiran pribadi saja. Jadi artinya bahwa kita harus tahu bahwa negara yang mengklaim negara Islam, konstitusinya mengatakan bersumber pada Al-Quran dan hadis. Tapi prakteknya di negara itu ada pabrik arak. Mana hadisnya. Kemudian juga lokalisasi pelacuran juga ada. Iya kan? Realnya seperti itu kan masalahnya. Nah jadi pada akhirnya ini kita beragama ini bagaimana? Apakah ini di wilayah privacy, di wilayah privat atau di wilayah publik? Nah, setiap apapun yang masuk oleh publik itu harus berupa undang-undang dong. Betul enggak? Nah, sekarang karena hukum perkawinan ini sudah ada undang-undangnya, maka kita suka tidak suka diikat harus tunduk dengan undang-undang ini. Jadi nggak bisa kamu mencarikan istri asal ucap cerai gitu, nggak bisa di proses pengadilan. Tapi di masyarakat masih gampang. Tapi ini kita pakai pegat sebagai sipil mana? Iya kan? Si bapak juga mengatakan nggak bisa dipaksa. Ya tapi ini kita pakai oli maksa karena wali mujib. Jadi kan persoalannya. Jadi kita sendiri akhirnya dalam beragama seperti apa? Udahlah sekarang beginilah. Yang menyebabkan kita susah menjadi bangkit ini pertama karena kita nggak jelas. Betul nggak? Begini. Yang sejak dulu tuh nggak ada baik Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah, Fatimiyah atau Daulah Asbaniyah yang meresmikan mengangkat Komnas, ya Komisi Nasional atau Dewan Penyelenggara atau katakan apanya panitia besar penyusunan bikin nggak ada sih. Itu hanya pendapat pribadi-pribadi. Iya kayak di pesantren-pesantrennya. Lalu murid-muridnya mengembangkannya, lalu menjadi mazhab. Sekarang saya mau nanya, kalau ada orang keluar di mazhab Syafi'i murtad enggak? Kalau tidak bermazhab murtad enggak? Ini kan jadi persoalan. Nah itulah makanya, jadi artinya begini ya, ngajak khairan. Begini ngajak khairan. Artinya bahwa kita sendiri dalam beragama Islam di sini, kenapa saya bermazhab Syafi'i? Ya kan? Di zaman Syafi'i ada beberapa kelemahan. Kenapa sebenarnya Syafi'i? Saya bukan urusan membela kebenaran seperti sok jagoan, enggak. Saya ingin hidup nyaman bersama kamu kok. Iya kan? Kalau saya mazhabnya pindah, nanti bahsul masalahnya dengan siapa? Itu persoalannya. Ya udahlah, nggak ada masalah. Ya kan seperti itu. Jadi akhirnya kita mengenal Tuhan, belajar pada mursyid. Dan mursyid yang Anda mau belajar apa sama mursyidnya? Mau belajar sakti, mau belajar ilmu nahu, ilmu sorot. Nah kalau belajarnya belajar fikih, Anda bisa membantah guru Anda. Itu persoalan rasional, betul enggak? Tapi kalau gurunya guru ruhaniyat, itu prosedurnya beda. Itu makanya perlu beat itu kan gitu. Percaya enggak? Nanti lain persoalannya. Kalau ngaji fikih mah gak usah pakai guru, beli aja bukunya dari toko, nggak masalah kok.